Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 8, banyaknya air. Kita akan membahas bagian 1 di halaman 108 sampai 112. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Kemudian boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan di-follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 8 banyaknya air. Kita lihat sudah ada teman kita di sini. Botolku kuisi dengan 5 cangkir air. Nih ya, ini Cia. Lalu kata Dadang, botolku kuisi dengan 6 gelas air, ya punyaku lebih banyak dari milikmu. Nah, kita akan membandingkan banyaknya air. Melalui telepon, Cia dan Dadang sedang berdiskusi tentang botol air milik siapakah yang lebih banyak menampung air. Dapatkah kita katakan bahwa botol Cia dapat menampung air lebih banyak? Mengapa? Bagaimanakah cara kalian membandingkan banyaknya air yang tepat? Kita lihat ya. Nah, ini Cia cangkirnya lebih kecil, ya. Dan dia hanya 5 saja. Sementara Dadang 6, ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa botol Cia dapat menampung air lebih banyak, ya. Tidak. Mengapa? Karena besar gelas berbeda. Bagaimanakah cara kalian membandingkan banyaknya air dengan tepat? Yaitu menggunakan gelas yang sama persis ya. Bagaimana cara kita membandingkan panjang? Apakah kamu mengingat caranya? Bagaimana cara mengukur banyaknya air? Nah, sekarang banyaknya air dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur yang seperti ini. Di gelas ukur ini biasanya nanti ada ukuran-ukuran yang seperti ini ya. Ada satuan yang bisa digunakan ya untuk menyatakan banyaknya air, yaitu liter. 1 liter ditulis dengan 1 L. Nah, seperti ini ya, 1 L. 2 wadah di atas masing-masing dapat menampung tepat 1 liter. Liter adalah satuan volume. Banyaknya air adalah salah satu dari volume. Liter digunakan di banyak negara, termasuk kita di Indonesia. Sekarang banyaknya air yang terisi pada wadah berikut diukur dengan gelas ukur 1 liter. Berapa literkah volume wadah tersebut? Berikut. Ini ada botol plastik, ya. Kemudian ini ada ember. Nah, coba kita lihat. Banyaknya air yang terisi pada wadah berikut diukur dengan gelas 1 liter, ya. Nah, artinya kalau di sini ada botol plastik. Nah, ini sebetulnya kita tidak bisa pastikan ya, tapi kita anggap karena ini lebih kecil dari botol dan ini ada 2, anggaplah ini 1 liter dan ini digabung jadi 1 liter juga, jadi 2 liter ya. Yang ini, kalau ini 1 liter, mungkin ini 1,5, jadi kita mungkin bisa anggap dia adalah 3 liter. Buatlah gelas ukur berukuran 1 liter dari karton susu, lalu ukurlah volume air yang dapat ditampung wadah berikut. Nah, ini nanti boleh dipraktekkan ya. Sekarang gelas ukur yang lebih kecil. Kita lihat di sini ada gambar gelas ukur ya. Banyaknya air dalam termos diukur dengan gelas ukur 1 liter. Oh, ini maksudnya ini kalau kita taruh di sini hasilnya 2 ya, maksudnya 2 liter, 1, 2. Kalau ember ini ditaruh ke sini jadinya 3 ya, 1, 2, 3. Itu maksudnya ya, ini karena Karina nggak maksud nih. Oke, kemudian sekarang bagaimana kita mengukur bagian-bagian yang ukurannya kurang dari 1 liter. Nah, ini kita berarti akan menggunakan desiliter ya, atau disingkatnya adalah DL. Nah, isilah sebuah gelas ukur dengan air menggunakan gelas ukur 1 desiliter. Berapa gelas ukur 1 desiliterkah yang kalian perlukan? Ada 10 ya. 10 gelas.
Ketika 1 liter dibagi menjadi 10 bagian yang sama, banyaknya setiap bagian tersebut adalah 1 desiliter. 1 desiliter ditulis dengan 1 dl seperti ini ya. 1, seperti biasa huruf D. Nah, L-nya L Latin seperti ini. Desiliter adalah satuan lain untuk menyatakan banyaknya air. 1 liter sama dengan 10 desiliter. Sekarang kita akan mengukur volume air dalam termos dan kettle. Ya. Ini 1 liter dan 1, 2, 3 dan 3 dl. Lalu untuk termos ini, kettle, 1 liter dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 dl. Kemudian mengukur volume air dalam wadah yang berbeda-beda dapat menggunakan gelas ukur 1 liter dan 1 dl. Contohnya ini, termos ini volumenya adalah 5 dl. Kalau panci ini adalah 1 liter dan 2 dl. Membuat gelas ukur 1 dl buatan sendiri. Isilah gelas ukur 1 dl dengan air, tuangkan air tersebut ke dalam wadah, beri tanda pada wadah dengan garis di mana permukaan air, seperti ini ya. Permukaan airnya ada di tanda merah ini. Lalu ketika airnya sudah kita keluarkan akan tetap ada garis ini. Nah, artinya kalau kita ingin membuat ukuran lagi 1 desiliter, kita penuhkan sampai ke garis ini. Itulah fungsinya dari gelas ukur. Kemudian, berapa banyak susu pada wadah di samping? Nah, ini ada gelas ukur. Kita lihat ada berapa liter dan dl di wadah tersebut ya. Nah, ini ada 2 dan yang tanda lebih kecil ini ada 6. Artinya 2 liter dan 6 dl. Berapa dl susu tersebut? Nah, artinya 2 liter sama dengan 20 dl dan jika ditambahkan dengan 6 dl jadi totalnya adalah 26 dl. Nah, tanda yang lebih kecil menentukan dl ya. Artinya ini jadi 20. Oh, ini liter. Oh, ini nggak perlu diisi. Kemudian sekarang kita menemukan banyaknya cairan. Ada botol plastik berisi 6 dl jus jeruk dan botol plastik lainnya 8 dl jus jeruk. Berapa banyak liter dan dl seluruhnya? Nah, ini kita tambahkan. Ya, jadi 6 dl ditambahkan dengan 8 dl. Nah, artinya kan ini sama dengan berapa? Kita tambahkan. Artinya dia adalah 14 dl. Nah, kita harus pisahkan yang 10-nya menjadi 1 liter dan 4 dl. Berapakah selisih antara 2 botol tersebut? Nah, ini kita kurangi dari yang besar ke kecil, yaitu 8 dl dikurangi 6 dl. 2 dl. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, 2 liter tambah 3 liter. 2 tambah 3, 5. Satuannya liter. Lalu 9 dl, ini artinya dikurang ya. Jadi 5 dl. Kalau ini ditambah, ini artinya 12 dl atau sama dengan 1 liter dan 2 dl. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, sampai halaman 112. Nanti kita lanjut lagi, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.